Bi, Iya. lagi apa nih? Dapat ada yang masuk WA ke Umi. Dia nanya gini, dia tanya, Ustazah, gimana ya Ustazah mempersiapkan diri untuk menuju pernikahan? Nih sekarang ini banyak ngerasa siap nikah, tapi masih bingung nanti kalau misalnya tiba-tiba masih bingung kalau seandainya gitu nikah langsung Allah berikan Anak. ya keturunan gitu. Terus dia bingung ini anak mau diapain, mau diapain ya? Karena dia merasa ilmu dia tuh baru sebatas jadi istri dulu gitu. Maksudnya dia belum mempersiapkan diri jadi orang tua. Makanya banyak hari ini yang juga kejadian ya di tengah-tengah ibu muda gitu ya, itu mengalami stres yang cukup berat gitu karena punya anak, tapi dia nggak tahu gimana harusnya nyikapin anaknya, mendidik anaknya, bahkan dia lebih milih bunuh anaknya aja deh, karena nggak sanggup. Sampai ada kalau tuh di istilahnya kesehatan tuh ada yang namanya baby blues sindrom pada ibu yang baru punya anak. Jadi dia nggak kuat atau nggak ngerti gitu gimana jadi ibu, tapi dia udah siap untuk nikah. Sebenarnya kan harusnya orang yang siap nikah siap jadi orang tua. Jadi diawali dari mana sih, Bi? Kira-kira kalau kita tuh harus menjadi orang tua gitu ya, tapi belum siap tuh kayak mana ya? Jadi gimana ya, Bi ya? Ya berarti persiapan dulu. Nah, persiapannya itu sebenarnya mulai dari memilih pasangan. Nah, jadi siapa yang mau dia jadikan sebagai suami, kriterianya apa, siapa yang mau dia jadikan istri, kriterianya apa. Karena kalau misalnya dia seorang laki-laki, ketika dia mau menikah, memilih pasangan, kan dia harus berpikir ke depan bahwa kalau mereka punya anak, anaknya siapa yang mendidik? Ibunya pasti. Tidak mungkin ayahnya sendiri yang kemudian mendidik anaknya. Apalagi kemudian kebersamaan anak-anak, apalagi masa hadonah, masa pengasuhan, nah, itu kan ada di tangan ibu. Ya. Nah, ayahnya mungkin lebih banyak di luar, jadi anak itu lebih banyak bersama dengan ibunya. Nah, berarti mulai dari memilih pasangan yang tepat. Artinya pasangan yang kalau di dalam hadis Nabi itu dikatakan bahwa pilihlah karena agama. Ya, jadi wanita itu biasanya dinikahi itu kan karena 4 hal. Nabi mengatakan, tungkahul mar'ah li arba'ah. Wanita itu dinikahi karena 4 hal biasanya. Pertama li jamaliha, karena kecantikannya. Lima liha, karena hartanya. Kemudian li nasabiha, karena nasabnya, di anak siapa, keturunan siapa. Nah, kemudian li diniha, karena agamanya. Karena agamanya. Nah, biasanya dinikahi karena faktornya apa, motifnya ya, orang motif itu menikahi itu karena 4 itu. Tapi Nabi mengatakan, maka pilihlah karena agama. Ya, taribat yadaka, maka engkau akan beruntung. Jadi kalau misalnya motifnya apa? Motifnya adalah karena agama. Berarti kan yang dilihat dari sosok si ibu atau calon istri ini adalah agama, kebaikan agamanya. Karena itulah yang akan mempengaruhi anaknya nanti. Nah, anaknya akan dididik dengan apa ya? Tentu dengan agama yang dia punya. Agama itu kan mencakup cara berpikir, ya kan, keyakinan, akidah, cara berpikir, kemudian ibadahnya, kemudian juga amalnya, adabnya dan seterusnya. Jadi mulailah dari memilih calon yang tepat. Calon yang tepat. Jadi salah memilih ya berarti salah memilih orang untuk anaknya, iya. ibu untuk anaknya. Kegagalan pendidikan bisa jadi karena diawali kesalahan memilih pasangan. Astagfirullah, sampai segitunya ya. Ya, tapi kalau misalnya ada yang bertanya nih, kalau sudah terlanjur milih pasangan yang salah bagaimana? Ya berarti harus Diperbaiki. Ya, diperbaiki dengan apa? Berarti harus sama-sama belajar. Apa yang menjadi kekurangan? Mungkin kita tidak akan dapatkan yang sempurna. Betul. Kita sudah milih karena agama, tapi bisa jadi ada kekurangan. Bisa jadi ada kekurangan pada agamanya. Iya. Nah, kekurangan itulah yang disempurnakan ketika sudah menjalani pernikahan. Makanya proses belajar bagi suami dan istri tidak boleh berhenti. Jadi bukan berarti kemudian sudah menikah udah selesai gitu. Nggak ada lagi proses belajar, apalagi untuk pengetahuan agama. Berarti ada gini yang ngomong,
aku mau pilih ya yang itu baby face, wajahnya cakep untuk memperbaiki keturunan. Nah, kan maksudnya kita kebanyakan begitu. Iya. Berarti harusnya jangan sampai di situ aja batasannya kan dia. Jangan sekedar baby face doang gitu ya. Tapi juga harus lihat, oh, aku mau memperbaiki keturunan agar solih solihah, pilih yang bagus agamanya. Tapi tadi ya Bi bilang gitu ya, kan kalau udah terlanjur gimana, apa kita ganti pasangannya gitu, kan ribet ya. Kalau salah pilih bukan berarti ganti. Oh enggak ya, atau nambah gitu. Kalau Cari yang nambah lebih mungkin- baik gitu. ya, kalau nambah masih boleh. Oh iya, oh, berarti termasuk yang pro ya Bi ya. Oke, kita nggak bahas itu lah, nanti jadi beda cerita. Nah, jadi kalau misalnya tadi diawali dari harus memilih pasangan yang benar, pasangan yang tepat, berarti sesuai dengan tuntunan Islam lah berarti ya kan. Iya. Nah, terus kalau sudah seperti itu, apalagi sih yang harus disiapin jadi orang tua tuh? Yang kedua adalah berarti persiapan ilmu. Kalau tadi itu memilih pasangan, Iya. sudah punya kriteria tadi. Berarti persiapan ilmu. Nah, ilmu kemudian juga mental di situ kan, karena dia pasti akan menghadapi persoalan yang tidak pernah dihadapi ketika dia masih sendiri. Betul. Nah, itu harus ditopang dengan ilmu. Berarti ilmu apa yang mesti dipersiapkan? Iya. Pertama, kalau itu kaitannya dengan pernikahan, berarti ilmu jadi suami atau ilmu jadi istri. Iya. Kemudian ilmu jadi ayah atau ilmu jadi ibu. Nah, apa itu ilmu jadi seorang suami? Berarti dia paham apa yang menjadi kewajiban suami yang diwajibkan di dalam agama. Bukan hanya nyari nafkah, Iya. kewajiban memperlakukan istrinya misalnya dengan cara yang terbaik. Kemudian kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga. Nah, jadi ini penting. Kemudian kewajiban dia sebagai ayah. Kalau dia punya ayah, berarti dia juga harus belajar apa kewajiban seorang ayah. Apa yang harus dia punya, ilmu apa yang harus dia miliki, yang nanti akan dia ajarkan kepada anaknya. Iya. Karena orang yang tidak punya sesuatu tidak akan bisa memberi. Betul. Kalau kalau dia tidak punya ilmu, apa yang akan dia didik? Nah, karenanya kemudian ada yang fardu ain. Fardu ain itu berarti harus dia penuhi, wajib ain bagi dirinya. Yang pertama adalah akidah. Nah, sebenarnya ini meskipun seseorang itu belum jadi suami, Ya, ilmu harus- akidah itu ya, harus berbeda. Nah, itu fardu ain. Iya, betul. Ya, jadi para ulama itu mengatakan ada 3 ilmu yang itu fardu ain. Itu nggak bisa ditawar. Apa aja itu, Bi? Nah, yang pertama itu ilmu akidah. Iya. Akidah itu berarti kita tahu keimanan yang benar itu seperti apa. Kalau dulu kita belajar di sekolah itu ada yang namanya rukun iman. Iya. Berarti kita mengimani rukun iman itu, ya kita meyakini seyakin-yakinnya. Kemudian kita juga tahu apa perkara-perkara yang bisa membatalkan keimanan. Nah, berarti ini masuk ke dalam cakupan ilmu akidah namanya. Kemudian yang kedua adalah ibadah. Nah, ibadah ini karena ini adalah amal yang dilakukan sehari-hari, seperti sholat misalnya kan, puasa setahun sekali. Kalau dia mampu berhaji, nanti dia haji. Begitu zakat, kalau dia punya harta. Nah, ini fardu ain yang dia harus tahu. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan amal dia sehari-hari. Nah, apalagi sholat misalnya, sehari dia 5 kali minimal kalau dia melakukan yang wajib saja. Berarti dia harus tahu bagaimana caranya sholat. Nah, anaknya nanti yang akan diajari salah satunya adalah sholat. Apalagi Nabi mengatakan anak usia 7 tahun diperintahkan untuk sholat. Jadi orang tua memerintahkan anaknya untuk sholat gitu. Kalau 15 tahun sudah balik tidak melakukan sholat, nah, itu bisa dipukul, bahkan bisa diusir dari rumah. Ancamannya seperti itu. Usir dari rumah. Iya. Anak sekarang malah seneng. Usir dari rumah. Nggak diusir, sudah pergi dari rumahnya. Itu ibadah. Yang ketiga adalah kalau para ulama mengatakan tasawuf atau tazkiyatun nafs, ilmu bagaimana membersihkan diri dari penyakit hati. Oh iya. Nah, itu mungkin nanti masuk ke dalam situ adalah adab, akhlak, gitu kan. Nah, 3 hal ini kalau seorang laki-laki termasuk juga perempuan, ketika dia sudah punya 3 hal ini, maka inilah yang nanti akan diajarkan kepada anak. Ya. Tapi tadi
terkait dengan jadi seorang suami. Jadi seorang suami kan ada banyak tuh, ada beberapa kewajibannya yang nggak hanya ngasih nafkah, cuma terus bertanggung jawab gitu. Kan sekarang ibu-ibu sekarang atau istri sekarang kan nambah. Ada nggak kewajiban ngasih uang beli skincare, beli jajan? itu sebenarnya bukan hajat asasiyah. Kan begini, jadi dalam kehidupan rumah tangga itu ada yang namanya kebutuhan pokok, hajat asasiyah, yang itu wajib dipenuhi oleh suami. Yang kita kenal ada makan, minum, pakaian, tempat tinggal, gitu kan. Nah, ini wajib dipenuhi. Nah, selebihnya itu disebut dengan hajat kamaliyah. Hajat kamaliyah ini adalah kebutuhan yang sifatnya sekunder. Oh gitu. Nah, kalau hajat asasiyah ini kalau tidak dipenuhi, berdosa. Itu akan menyebabkan, dampaknya itu akan menyebabkan kerusakan, kebinasaan. Orang kalau nggak makan kan bisa mati. Iya. Tidak punya tempat tinggal, misalnya tidak punya pakaian, ini akan menyebabkan kesulitan dia di dalam hidup, bahkan bisa berujung kepada kematian. Nah, ada yang namanya hajat kamaliyah. Hajat kamaliyah ini sebenarnya kalaupun tidak dipenuhi, itu pun tidak akan berujung kepada kematian. Istri tidak diberikan skincare, apakah bisa mati? Kan enggak. Dibunuh diri bisa jadi karena dia nggak jadi cantik. Dampak tidak langsung gitu. Ya. Nah, tapi dia bisa masuk ke dalam, sebenarnya ini agak fleksibel ya, skincare itu bisa nanti masuk ke dalam kewajiban suami memperlakukan istrinya dengan cara yang ma'ruf. Syariat kan memberikan perintah wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan perlakukanlah mereka, ya ini para istri itu dengan cara yang ma'ruf. Memperlakukan mereka berarti menyenangkan hati mereka. Betul. Nah, bisa jadi skincare ini dia masuk ke dalam kewajiban suami menyenangkan hati istri. Tetapi yang harus diingat adalah kewajiban suami tetap dia sesuai dengan kemampuan. Idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Nabi mengatakan kalau aku perintahkan kalian terhadap satu perkara, maka kerjakan, tunaikan sesuai dengan kemampuan. Jadi tidak boleh juga nanti istri memaksa misalnya. Kalau suaminya belum mampu, mungkin gajinya pas-pasan, penghasilan per bulannya mungkin pas-pasan, hanya cukup untuk kebutuhan pokok saja, ya berarti istri bersabar. Tapi ketika suami mampu, maka dia penuhi itu. Sebagai apa? Sebagai bentuk perlakuan yang baik kepada istri, menyenangkan hati istri, gitu ya. Nah, itu kunci keharmonisan kehidupan rumah tangga. Tahu nggak kenapa Umi nanya gitu? Soalnya ini ada ibu-ibu gitu ya, dia tuh merajuk gara-gara nggak dibeliin skincare sama suaminya, sampai dia minggat dari rumahnya ke rumah orang tuanya, sampai suaminya marah karena si istri nggak izin sama dia karena tinggi ke rumah ibunya. Namanya minggat ngapain minta izin kan ya? Nah, gara-gara itu jadi berantem. Kalau ya minta Allah, izin berarti liburan ya. Ini gara-gara skincare loh, jadi berantem dan hampir cerai. Astagfirullah. Saya tuh maksudnya Umi waktu denger itu, apa bener skincare ini merusak rumah tangga gitu. Tapi sekarang memang luar biasa loh, fenomena ibu-ibu skincarean itu luar biasa. Jadi kalau ibu-ibu main media sosial gitu ya, mungkin kita udah banyak yang kita tahu lah. Ini ibu-ibu skincarean tuh sekarang udah jadi tren. Jadi bahkan malah kalau nggak skincarean tuh dianggap kayak dia kayak udah nggak bagus lagi, dan mempertahankan rumah tangga katanya itu harus butuh merawat diri, kata gitu. Nah, sebenarnya merawat rumah tangga itu apa memang sekedar fisik atau lebih dari itu sebenarnya untuk merawat rumah tangga itu? Sebenarnya keharmonisan rumah tangga itu kan bukan hanya dari tampilan fisik, cantik atau tidak, ganteng atau tidak misalnya, tapi lebih kepada pertama suami bertanggung jawab, yang kedua istri taat. Ketika dua hal itu bertemu, tanggung jawab suami dan ketaatan istri, maka disitulah lahir tadi keharmonisan, sakinah, gitu kan? Suami bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan dia. Nah, dia tidak boleh, kalau misalnya dalam persoalan harta tadi ya, nafkah misalnya, dia tidak boleh jadi bakhil. Nah, bakhil itu kikir. Kalau ada hak istrinya, dia penuhi hak istrinya. Kayak Abi ya. Masya Allah. Tapi kalau misalnya dia tidak penuhi, nah ini yang nanti akan jadi bibit masalah, gitu kan? Konflik. Nah, akan jadi konflik. Nah, jadi suami harus paham itu.
Tapi ketika misalnya ada hak istri yang belum terpenuhi, tapi suami belum mampu, dia akan berusaha. Maka istri ya bersabar. Dia mendoakan suaminya Betul. supaya dilapangkan rezekinya dan seterusnya. Jadi tetap suami itu punya tanggung jawab dia. Ada hak istri belum dia penuhi, dia bertanggung jawab. Dia akan berusaha keras untuk memenuhi hak itu. Nah, istri tugasnya adalah taat. Nah, jangan sampai nanti ketika suami belum memenuhi keinginannya, kemudian membuat dia tidak taat kepada suami, itu justru melanggar perintah Allah. Betul. Ya. Perintah Allah kepada seorang istri adalah taat. Iya. Nah, jadi keluar misalnya kalau kasus tadi itu seorang istri akhirnya minggat pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin suami, nah itu sudah melanggar ketaatan. Betul. Karena tidak boleh seorang istri keluar dari rumah Tanpa izin suami. Ya. Jadi ini kunci ya, sakinahnya kehidupan rumah tangga itu adalah ketika dua hal itu dipenuhi oleh kedua pasangan. Apa yang menjadi kewajiban mereka penuhi. Jadi masing-masing itu fokus pada kewajiban dirinya. Nah, kemudian juga tidak terlalu banyak menuntut satu sama lain gitu. Ya, tergambar Umi. Jadi sebenarnya siap jadi orang tua itu sebenarnya berawal dari dia mempersiapkan diri jadi istri, dia mempersiapkan diri jadi suami. Iya, benar. Berarti nggak boleh lalai di situ. Karena sedikit saja, maksudnya dia lalai dari kondisi yang demikian, maka nanti imbasnya adalah ketika jadi orang tua, maka dia nggak mampu untuk mendidik anaknya. Karena kan memang anak itu melihat gimana sosok ibu dan ayahnya. Benar. Luar biasa, Masya Allah. Jadi betul kata hadis Rasulullah, sebenarnya yang membuat kaum perempuan banyak masuk neraka itu karena tidak taat. Banyak yang tidak taat kepada suami. Tidak, saya taat ya Bi ya. Insya Allah. Ya udah Bi, Umi lapar, makan yuk Bi.